Di sini, gurunya Lin Chen yaitu Master Levi menaikkan dan membawa kuliknya pergi dari sana. Dan terlihat di sini seorang biksu wati yang dibawa olehnya. Woi, tolong aku. Guru, apakah ini akan menyebabkan perang antara dua faksi yang akan terus terjadi? Tidak. Para biksu itu tidak tahu benar bahwa kuil Tiang Yin bukan tandingan untuk sekte pedang kita. Baguslah, jika perang antara dua fraksi disebabkan olehku, aku akan menjadi pendosa terbesar dalam hidupku. Ngomong-ngomong Lin, bagaimana kamu mempelajari teknik rahasia sekte Buddha? Apakah kamu benar-benar berpikir untuk pindah ke agama Buddha? Oh Master, bukan seperti itu. Anda salah paham. Ini adalah yang akan terjadi. Jadi aku akan menceritakannya dari awal. Beberapa hari yang lalu, aku berada di sebuah gua dan melihat dua kerangka yang ada di dalam batu. Mereka saling menghujam. Dua jenazah itu, yang satu adalah petani pedang, yang lainnya adalah petani Buddha. Mereka adalah kultivator level tinggi. Murid Anda berpikir bahwa mereka pasti jenazah leluhur kita. Jadi, yang membungkuk 3 kali di depan mereka untuk mengasihi hormat terakhir kepada mereka. Tanpa disangka, surga ngasih aku hadiah, yaitu segel gulungan rahasia kembalinya Buddha dari Nirwana. Dia jatuh di hadapanku. Gulungan emas itu sepertinya adalah teknik rahasia tingkat Buddha. Oh, seperti itu Lin. Sepertinya ini adalah hadiah dari surga. Baik untukmu sendiri. Gurumu salah paham padamu. Akan baik bagimu untuk mempelajari teknik keterampilan spiritual itu. Dengan cara ini, ketika gurumu tidak ada, kamu tidak akan takut dibully oleh mereka. Baiklah, kalau begitu akan ku kasih satu lagi untukmu. Guru, ini apa ini? Itu ada hadiah yang kamu menangkan dari sebelumnya meski kamu menggunakan kecurangan. Kamu menang dengan taktik curang seperti itu, tapi sebagai gurumu, aku tetap menepati janjiku. Ting sistem. Keahlian spiritual tingkat misteri, terbasan agung kesedihan musim gugur. Setiap kali kamu menggunakan keahlian selama pertempuran, lapisan kekuatan kesedihan musim gugur dihasilkan. Setiap lapisan kekuatan kesedihan musim gugur memberikan 2 poin kekuatan, 2 poin ketahanan, hingga maksimum 10 lapisan. Dengan mengubah kekuatan kesedihan musim gugur menjadi niat pedang, 1 lapisan kekuatan kesedihan musim gugur terakumulasi dari dapat memicu efek aktif. Setiap lapisan kekuatan kesedihan musim gugur dapat memberikan minimal 20 kerusakan dan keahlian dasar. Anjir, ini UP parah ini. Tingkat misteri cincin Ziong pesona bawaan +1 ruang ransel kali 1000 slot. Anjir, luar biasa hadiah yang aku terima. Aku pikir karena aku sudah mengambil kekuatan besar dari guruku dengan menggunakan cara tercela, dia pasti akan marah dan tidak memberiku apapun hadiahnya. Aku tak menyangka bahwa hadiahnya tetap datang. Ada 2. Anjir, keberuntungan macam apa ini? Sepertinya surga berpihak padaku. Oh, sepertinya kamu senang ya Lid. Guru masih peduli padaku. Hahaha. Di sini Lun pun senang sambil melihat gurunya dari belakang. Nampaknya bulan purnama yang kuning dan seperti keemasan menggambarkan kedekatan mereka. Setelah gurumu menyertaimu dalam perjalanan melalui alam fana ini, aku memang mendapatkan beberapa wawasan. Aku akan mengasingkan diri untuk sementara waktu selama periode ini. Kamu bisa mengatur urusanmu sendiri. Berapa lama pengasingan ini guru akan berlangsung? Sialan. Cantikan yang begitu agung akan pergi begitu saja. Di sini Lin sedih karena gurunya akan pergi mengasingkan diri lagi.
Tapi jangan khawatir, aku merasa bahwa ini hanya akan menjadi pengasingan singkat saja yang akan berlangsung paling singkat setengah bulan dan paling lama 2 bulan. Dan aku akan keluar dengan OP. Oh, begitu. Kalau begitu guru, mohon segera mengasingkan diri dan jangan khawatir tentang muridmu ini lagi. Aku pikir dia akan mengasingkan diri selama bertahun-tahun, tapi hanya sekitar 2 bulan, batin Ling Cincang. Bagus, kali ini ketika kita pergi kota Yongdao, kamu menraktirku banyak makanan enak. Tunggu gurumu keluar dan kemudian aku akan membuatkan makanan enak-enak untuk kamu, kata Lin Fia. Ternyata di sini Lin tidak suka masakan gurunya, di mana tahun lalu dia keracunan akibat masakan gurunya. Guru, sebaiknya Anda fokus pada pengasingan Anda dulu. Anda tidak perlu khawatir tentang muridmu ini sambil mengasih hormat bahwa seolah-olah dia penolak masakan gurunya. Berpindah tempat di sebuah rumah. Lelang apotek rakyat resmi dibuka. Kami dengan tulus mengundang Anda untuk menawar semua jenis harta langka kami. Apakah Anda berpartisipasi dalam lelang atau tidak? Akan ada hadiah yang menarik. Rupanya di sini lelang obat di tempatnya Lin pun telah dibuka dan nampaknya si Ling Cincang nongkrong di sana bersama seorang Nina cantik Guild Master Yung Fang. Sementara guru berada dalam pengasingan, aku tidak menjual peralatan yang ku dapatkan dari Guild Iblis Darah Berakhir. Kali ini mendapatkan uang yang begitu banyak, batin Lin Cincang. Master Lin, apakah senjata ini benar-benar bisa dilelang? Jangan khawatir. Shui, barang pertama yang akan dilelang hari ini adalah tingkat spirit tombak api pengejar angin. Silakan, ini adalah barang langka yang bisa kami temukan. Properti tombak ini sangat unggul di antara barang tingkat spirit. Rumah lelang ini membelinya dari seorang ahli loh. Tawaran awal adalah 200 batu spirit. Silakan, 220 batu spirit, 220 spirit, 200 spirit, dan seterusnya. Tawar-menawar yang sangat alot terjadi di sana. Bos Lin Cincang, orang ini benar-benar menjual peralatan yang dijatuhkan oleh saudara-saudara kita di toko peralatan rumah lelang. Anjir, periksa latar belakang juru lelangnya. Baik, rupanya di sini miliknya protes karena yang dijatuhkan waktu kalah perang ternyata dijual di rumah lelang. Siapapun yang berani melawan Guild Iblis saudara kita harus menangani akibatnya. Mereka tidak akan pernah menyangka, dalam mimpi pun mereka tidak akan mengerti bahwa toko ini sebenarnya milikku. Batin Ling Cincang, 500 biti batu spirit. Rupanya ketua Guild Iblis Jongse menawar barangnya lagi yang dulunya adalah miliknya, 599 batu spirit. Di sini Ling Cincang memanas-manasinya. Anjir, kenapa Ling Cincang ada di sana? Kurang ajar, Ling Cincang. Kamu juga ada di sini. 600 batu spirit. 699 batu spirit. 700 batu spirit. Kamu tidak akan bisa menang melawanku, Ling Cincang. Ketika dia menawar 79 lain-lain kali, aku akan berhenti menawarnya. Bukankah Ling Cincang seharusnya sangat hebat? Lalu habiskan 79 batu spirit untuk membeli senjata tingkat spirit dan jadi orang bodoh. Selamat kepada ketua Squeakly terjual seharga 700 batu spirit. Tidak, kenapa dia tidak menaikkan harganya? Rupanya di sini Ling Cincang tidak terjebak oleh ketua Guild Iblis ini. Ling Cincang, kau kurang ajar. Beraninya kau menipuku. Tolong berhenti mengumpat. Kita menawar dengan cara yang beradab. Guru Lin, kamu sungguh luar biasa. Kurang ajar. Betapa bodohnya dia. Anjir, di sini sang MC mengetahui tua iblis. Ingin menjebakku. Kau masih terlalu dini, anak muda.
Ngomong-ngomong Master Lin, dalam kehidupan nyata kamu pasti sering bertemu dengan banyak gadis yang mencoba untuk mengejarmu, bukan? Apa kamu punya gadis yang kamu sukai? Aku tidak pernah punya. Tapi dulu aku seorang yang selalu jatuh cinta. Tapi di sini nampaknya Lin Jingcheng teringat masa lalunya yang dihianati kalau sama Guje, pemimpin sekte Su saat ini. Rupanya dia ingin melakukan apa? Sebenarnya dulu kalau aku pernah menyukai seorang gadis, tapi dia dan saudara baikku bersama-sama menipuku. Mereka selingkuh dan aku benar-benar dibodohi dengan kejam. Bagaimana bisa terjadi? Untungnya semua sudah berlalu. Aku kini udah move on. Jika kamu mau, bisakah kamu menceritakannya padaku, Tuan Lin? Di sini Lin Jingcheng hanya diam saja 1000 bahasa karena teringat dengan getirnya waktu itu. Dan rupanya Xiao Bei pun cuman diem juga. Aku sungguh minta maaf karena membuatmu mengingat kenangan yang buruk. Apalah, itu semua di masa lalu. Semua orang harus melihat ke masa depan. Sudah kubilangkan tadi, aku sudah move on. Jika bukan karena kejadian itu, aku mungkin masih tersesat dalam percintaan kekanak-kanakan itu. Dan aku tidak akan mengembangkan determinasi untuk mengejar karirku. Jika aku beritahu Jiang Liuyu bahwa Goje dan Suyu tidak hanya menipuku, tapi juga memukilku, aku bertanya-tanya apa yang akan dia pikirkan tentangku. Namun tidak masalah apa yang dipikirkan orang lain, karena Tuhan telah memberikanku kesempatan kedua untuk terlahir kembali. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hidup yang indah dan membuat mereka membayar utang darah mereka dengan darah, kata Lin Jingcheng. Pemimpin gue Jiang, aku pergi dulu. Aku hanya ingin 30% dari hasil lelang, dan kalian bisa membagi sisanya di antara anggota guild kalian. Terima kasih Gur Master Lin. Aku tidak menyangka Master Lin memiliki masa lalu yang begitu memilukan. Tidak heran setiap kali aku menyelidiki, dia berkata dia belum siap untuk berhubungan pribadi dengan seorang wanita. Di batinnya Yang Luyu membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan, sangat menjengkelkan. Aku sudah lama tak berolahraga. Sebaiknya aku pergi berolahraga di kehidupan nyataku. Dan di sini dia ada seorang yang berlari-lari. Ternyata sang MC di dunia nyata. Setelah berolahraga secara teratur berhari-hari, kebugaran fisikku tampaknya benar-benar meningkat. Dulu aku merasa lelah setelah berlari 1 atau 2 kilometer, tapi kilometer dengan mudah. Sekarang aku bisa berlari beberapa kilometer. Universitas yang payah. Di sini berpindah tempat lagi. Mengapa kalian mengeluarkan anak perempuanku? Nampaknya ada beberapa orang yang berteriak-teriak di depan kampus. Apakah mereka mengatakan kelakuan anak perempuanku tidak pantas hanya karena dia berpacaran dengan beberapa pacar? Lebih baik jangan pergi ke universitas jelek ini. Ada banyak generasi kedua kaya yang mengejar anak perempuanku. Kalian paham? Apakah itu suara ibu Goje? Xiao Jie? Apa pergi dari minta pacarmu dari generasi kedua kaya raya untuk mentraktirmu dengan mobil sport dan memamerkanmu di depan sekolah mereka? Anak perempuanku, tenanglah. Ditakdirkan untuk menikah dengan seseorang yang benar-benar luar biasa dan kaya raya. Hanya orang tua Goje yang bisa mengatakan sesuatu yang keterlaluan seperti itu, batin sang MC. Ingatku, orang tuanya sangat sombong. Mereka merendahkanku karena aku miskin. Dan lebih lagi dari sekali dan mengolok-olokku dengan berbagai cara sampai aku tersinggung. Tapi kenapa Goje dikeluarkan? Dalam ingatanku, Goje sangat populer di sekolah kehidupannya sebelumnya. Bahkan ketua OSIS pun mengejar-ngejarnya sampai mampus. Xiao Jie, tenanglah. Cepat panggil pacar dari generasi kedua kaya rayamu itu. Orang kaya memiliki jaringan yang luas. Dia bisa bertanya-tanya dan membuatmu masuk ke universitas lain dengan mudah. Bu, bisakah ibu berhenti berteriak-teriak? Mereka sudah putus denganku. Oh, Pak, mereka putus denganmu?
Sudah berapa kali kukatakan padamu, ketika kamu mencari pacar, carilah yang paling kaya dan berkualitas tinggi. Kenapa kamu ngotot bermain pemain ambigu dan menyapa pria cadangan seperti Ling Cinceng itu? Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi semua pria dari generasi kedua kaya raya yang dulu sering berada di sekitarku sudah pergi meninggalkanku. Beberapa keluarga bahkan bangkrut. Semua orang di lingkaran mereka mengatakan aku pembawa sial. Jadi mereka menghadiriku, menghindariku, tidak peduli padaku. Bagaimana aku berusaha untuk menghubungi mereka, mereka hanya mengabaikanku saja dan bagikan sampah aku ini. Apakah yang terjadi pada Gojek ini menyinggung seseorang? Batin Ang MC di sini. Aku tidak tahu siapa yang menargetkannya, tapi aku akan sangat baik jika seorang bisa mengambil tindakan terhadapnya. Lebih baik biarkan dia terus menderita seperti ini. Batin Ling Cincen. Permisi, mohon beri sakusalan. Suara rendah di sini. Ling Cincen pun lari menyelinap melewati mantannya dulu yang bernama Goje. Di sini nampaknya Goje pun sedikit sadar siapa yang lewat. Awas kau Goje, ketika aku menjadi lebih kuat, giliranku untuk membalas dendam kali ini adalah giliranku. Berpindah tempat di suatu teman, ada seorang yang bernyanyi-nyanyi. Haha lalala. Nona, masalah yang Anda atur sudah diurus dan Goje telah dikeluarkan. Oke, aku mengerti. Rupanya di sini di apartemen Li Cincei ada seorang cewek yang sedang latihan. Hei, kamu sudah kembali. Bagaimana kabarmu? Gimana perasaanmu sekarang? Rupanya itu Renlan, cewek simpanannya yang kawaii. Aku merasa hebat. Lagi pula aku punya pelatih yang baik sepertimu untuk memotivasiku. Begitukah? Ngomong-ngomong, apa kamu sudah dengar Goje dikeluarkan dari sekolah? Aku baru saja bertemu dengannya di gerbang sekolah. Apa kamu tahu siapa yang disakiti dan mengapa tiba-tiba dia dikeluarkan dari sekolah? Tunggu, bukankah kamu kan? Apakah kamu meminta bantuan orang tuamu untuk mengeluarkan Goje? Apa maksudmu, Lin? Sial anjir, apa kau katakan masuk akal? Jika aku tahu lebih awal, aku akan menyuruh orang tuaku bertindak dan mengeluarkannya. Kau punya ide yang bagus, kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Seseorang susah sampai di sana duluan, sayang sekali. Oh, apa kau serius menyalahkanku sekarang karena tidak ngasih ide terhadapmu? Hari ini hari yang baik, datanglah dan jadilah mitra latihanku. Sini, aku tonjok kamu. Tidak mau. Apa wanita ini berusaha menggunakanku sebagai tinju sangsaknya? Anjir, gue nggak mau. Gue bisa babak belur, anjir. Aku akan mandi dan tidur. Baik. Tunggu dulu. Apa yang kau lakukan, Renlan? Berhenti bicara omong kosong dan kembalilah. Aku hanya memukulmu sekali sedikit-sedikit. Kamu gak akan babak belur kok. Tunggu dulu, dasar wanita kuda. Kau ini ngapain sih? Tunggu sebentar. Tidak ada jalan lain untuk lari daripada si wanita sial ini. Baik. Kalau begitu berlakulah lembut padaku. Jangan langsung kasih ulti ya. Langsung ternyata langsung tonjok mukanya si Cinceng ini babak belur. Aduh, kurang ajar. Apa yang kau lakukan? Apakah kau selemah itu? Anjir, malu-maluin ini aja MC-nya. Bukankah dia super OP? Aduh, Rinlan, bukankah kau bilang kau akan lembut padaku, woi? Apa yang kau lakukan nih? Hidung gua berdarah. Apa kau baik-baik saja? Xiaolan, maaf ya, aku tidak menggunakan banyak kekuatan. Kalau begitu, aku akan lebih lemah lagi. Skip pun terjadi di sini bahwa si Ling Cinceng dipukuli habis-habisan. Masih sakit. Tidak lebih baik lembut aja. Renlan, apa kau mau mengkillku? Maaf, aku terlalu semangat dan tidak mengontrol kekuatanku.
Salahkah aku, ha? Salahkan aku, bagaimana ini? Ayah, tetap sakit, cepat selesaikan saja. Coba selesaikan dengan cepat, bertahanlah. Di sini bagaikan kucing dan anjing mereka ya. Tidak lama kemudian, Sang Lin Cincen pun sinu karena dipukuli habis-habisan. Xiaolian, Lin, kamu melakukan dengan baik malam ini. Pergi mandi, aku akan membiarkanmu mandi dulu. Rupanya di Lin Cincen babak belur di sini. Anjir, kenapa gue nasibnya sial banget? Kehidupan ini serasa kali ini sambil mukanya babak belur, bentol-bentol di sana sini karena kelakuan Renlan. Baiklah, kalau gitu aku mandi dulu. Setelah mandi, Silin langsung bubuk-bubukan di kasur. Tulangku hampir rontok karena wanita gorila itu. Benar, tidak tahu dari mana wanita gila itu mendapatkan kekuatan yang begitu hebat. Aku seperti dua tangannya dan terhimpit. Apa ini tangan yang ada di tanganku? Siapa yang memijat ini? Baiklah, lebih ke atas dikit. Aku merasa enakan nih. Aneh sekali. Siapa ini? Oi. Dan rumahnya Lin langsung bangun. Renlan, ngapain kamu di sini? Gak mungkin. Aku sudah memuaskan keinginan wanita gila itu untuk mendapatkan pukulan. Apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia sudah gila? Apa aku masih harus melakukannya dia? Renlan, apa yang kamu lakukan? Mungkin aku akan kehilangan keperjagaanku. Batin sang MC. Tapi apa ini? Apa kau sedang mengobati pahaku? Apakah aku tidak sedikit terlalu peras padaku barusan? Maafkan aku, ya Lin. Ini mungkin sedikit bisa mengobati lukamu yang kuakibatkan pukulan tadi. Dia sudah tahu bahwa dia bersikap kasar padaku. Batin Lin Cincen. Oh, rupanya kau tahu kalau kau salah ya. Baiklah kalau begitu, teruskan memijitnya. Gawat. Wanita gila tekniknya ini sangat bagus. Anjir. Rupanya sedikit geli-geli tapi nikmat. Mate. Tunggu dulu. Wow, anjir. Rudal dahsyat tiap meluncur. Apa yang terjadi sebenarnya? Aduh, anjir. Ini kenapa keluar begitu panas auranya? Rupanya di sini Renlan pun terkaget bahwa nuklir dari Li Jingchen akan meluncur. Langsung digaplok mukanya saja sama Renlan. Dasar orang hentai, kamu ini macam apa? Langsung diludaya. Lin, kau bau. Kau mencurahkan seluruh energimu ke sini, tapi heran, tubuhmu sangat lemah. Rasakan itu. Aku tidak peduli lagi padamu. Rupanya di sini Renlan pergi dan tidak memperdulikan lagi. Dasar sial. Wanita galak ini kenapa mempermainkanku terus-menerus? Berpindah tempat lagi di dalam game. Oke, baiklah. Kalau gitu kita masuk di episode ini. Kita lihat informasi sistem dengan gua Quest Detail. Hari ini adalah hari ulang tahun Jing Hongye dari keluarga kerajaan King Long. Jangan lupa apa yang saya perintahkan sebelumnya. Pergilah dan berikan ucapan selamat ulang tahun atas namaku, kata ketua. Baiklah, kalau begitu kita pergi ke kota Qinglan sebelah utara. Di sini pun ada seorang manusia yang bersorak-sorak pada mereka. Ketua sekte tinjau api merah Queen Buming telah tiba bersama muridnya Fang Fengfang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, membawa 10 keping kristal tienta emas dan sebagai hadiah. About Kuil Tian Master Xiaoyan telah tiba bersama muridnya Xiong Jie untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, membawa 5 inti bunga bodi sebagai hadiah. Sesepuh Wang Shouyin dari sekte pedang Jiangsu telah tiba bersama muridnya Zhang Kang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, membawa 5 tangkai ginseng spirit terpilih sebagai hadiah. Sesepuh Chu Fengyan dari sekte sihir Ling Ying telah berbawa muridnya Wei Tai untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, membawa 5 botol pil Guangling tingkat bumi
sebagai hadiah. Rupanya mereka membawakan hadiah kepada penguasa kali ini. Kakak, hari sangat ramai ya. Benar. Kamu benar-benar suka keadaan ini. Apa kamu sedang berbahagia hari ini, adikku? Kakak, aku akan menceritakan sebuah rahasia kepadamu. Aku melewati kamar tidur Ibu Suri kemarin dan mendengar dia berbicara dengan janda permaisuri. Perayaan ulang tahun hari ini tujuan pertamanya adalah untuk memberi selamat kepada ayah kanda dan kedua agar kamu memilih suami. Shh, kamu diam. Anak kecil tahu apa sih? Kamu sedang berbicara omong kosong macam apa? Kenapa aku tidak pernah mendengarkan tentang ini? Benar, Ibu Suri juga setuju. Dia meminta ayah Anda Kaisar untuk mengawasi Anda. Saya dengar Anda ada sebuah acara segera. Beberapa waktu kemudian Lin Jingcheng datang. Saya, Lin Jingcheng, murid langsung dari pimpinan sekte pedang Tiangyan, mempersembahkan satu buah ornamen batu jet putih 8 kaki datang untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sekte pedang Tiangyan, murid langsung pimpinan sekte. Pimpinan sekte pedang Tiangyan yang terkuat di provinsi Muxian tidak lain adalah Ling Fian yang berada di puncak alam kenaikan. Muridnya langsung, apa ini? Bercanda. Saya dengan rendah hati menghanturkan hormat kepada Yang Mulia. Semoga Yang Mulia panjang umur dan diberikan kemudahan dalam hal urusan. Lin Jingcheng datang untuk memberikan selamat kepada Yang Mulia atas ulang tahunnya. Atas nama sekte pedang Tiangyan mendoakan panjang umur dan panjang rezekinya. Itu dia Tuan Muda Lin yang aku sukai. Tidak perlu formalitas. Saya sangat senang bahwa sekte pedang Tianyan telah mengirim seorang untuk hadir di sini. Guruku saat ini berada dalam pengasingan untuk pertapaannya, memahami dao surgawi dan tidak dapat menghadiri perjamuan ulang tahun Kaisar Ji. Dia secara khusus meminta saya untuk hadir atas namanya dan saya dengan rendah hati memohon pengertian Kaisar Ji. Baik. Jangan pikirkan pengasihan atau pertapaan pemimpin sekte Leng adalah masalah serius. Baginya untuk mengirim satu-satunya murid sebagai gantinya sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya, Jiang Yue. Oke ya guys, sampai di situ dulu ceritanya dan akan kita sambung lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen supaya yang bikin tambah bahagia dan semangat. See you next time, gang.